Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang pada hari ini masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesehatan untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menimba ilmu agama, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, gunakan kenikmatan yang mulia ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia malah kufur nikmah. Seorang ulama pernah mengatakan, la taq'udu faragan fa innal mauta yatlubukum. Janganlah kalian duduk-duduk pada perkara-perkara tidak bermanfaat. Jangan duduk-duduk di waktu kosong. Maksudnya di sini apa? Duduk-duduk tapi tidak ada manfaat. Misalkan duduk-duduk nongkrong yang tidak ada manfaatnya, bergadang tidak ada manfaatnya. Karena sesungguhnya kematian itu akan terus mencarimu. Jangan sampai ketika seorang tidak sempat untuk melakukan ketaatan, kemudian maut akan terus mencarinya. Maka gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput kita. Allah katakan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, kepada Tuhan yang mengetahui hal-hal yang nyata dan hal-hal yang gaib. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jemaah salat maghrib, azanallahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Infitar. Minggu lalu kita sudah bahas surah Al-Infitar ayat yang ke-1. Mungkin dilanjutkan dulu dibaca dari ayat 2 sampai ayat 11 dulu. Coba. Siapa yang mau baca? Ayat 2 sampai ayat 11. الذي خلقك فسواك
ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. Ya, perhatikan ayat kedua. Wa idal kawakibun tasarat. Al-kawakib jamak dari kaukab. Kaukabun, kawaibun atau kawakibun. Artinya apa? Tatkala bintang-bintang berjatuhan. Kawakib bisa juga sinonim kawakib itu an-nujum. An-nujum itu artinya bintang-bintang. Nah, kawakib juga artinya bintang-bintang. Wa idzal kawakibun tasarat, dan tatkala bintang-bintang berjatuhan. Kata intasarat dalam bahasa Arab itu artinya tasaqatat. Tasaqata ya tasaqatu. Tasaqatat itu saling berjatuhan. Ya. Yaitu bintang-bintang tersebut berjatuhan dan keluar dari orbitnya. Yang mana kita saksikan sekarang bintang-bintang dia berjalan sesuai dengan orbitnya, dia berada di orbitnya. Namun di hari kiamat nanti bintang itu akan keluar dari orbitnya kemudian berjatuhan. Berapa juta bintang yang akan jatuh ke muka bumi ini. Ya. Kemudian Allah katakan wa idzal biharu fujirat, dan tatkala lautan dijadikan meluap. Al-bihar jamak dari al-bahar. Dan tatkala lautan dijadikan meluap. Ya. Lautan di sini kata para ulama mencakup lautan, sungai, danau, selat dan perairan-perairan yang lainnya. Jadi tidak hanya laut saja ya yang disebut dengan bihar, tapi dalam bahasa Arab itu bihar ini maknanya luas. Bisa dia berupa lautan, berupa sungai, danau, ya, selat dan yang lainnya. Ya. Nah, di hari kiamat nanti yang pada asalnya antara air laut dengan air yang lain itu pada asalnya ada pembatasnya. Namun di hari kiamat nanti semuanya akan menyatu jadi satu. Semuanya, air sungai, air danau, air selat, air laut akan meluap dan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita saksikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada air laut, air yang asin, ada air yang tawar, ada air sungai, ya. Di situ tidak ada dinding pembatas yang bisa tidak ada sesuatu yang bisa menembus dinding pembatas antara laut, sungai, selat, danau. Ya, makanya sekarang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, laut dibedakan oleh Allah, danau dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Furqan ayat 53, "Wa huwa alladhi marajal bahraini hada 'adbun furat wa hada milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura." Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir. Ya. Yang ini tawar, yang satunya asin, ada yang pahit, ya. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Ya. Namun di hari kiamat nanti semuanya akan bersatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membakar lautan tersebut hingga menjadi lautan api. Air sungai, danau, air selat dan yang lainnya itu akan dijadikan satu oleh Allah kemudian dibakar dan menjadilah dia lautan api. Ya. Dan setelah itu, setelah Allah bakar lautan, maka dia akan menjadi kering. Kering kerontang, tidak ada tersisa sedikit pun air ya di dalam permukaan bumi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal qubur bu'tsirat."
dan tatkala kuburan-kuburan dibalik sama Allah. Kuburan dibalik sehingga yang di bawah menjadi di atas. Maksudnya apa? Manusia yang berada di dalam kubur akan dikeluarkan oleh Allah dari kuburnya, ya, dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Dan kuburan-kuburan itu akan dibalik oleh Allah dan manusia-manusia dikeluarkan dari kuburnya, ya, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Pada tiupan yang pertama semua alam semesta ini akan musnah. Di tiupan yang kedua maka seluruh manusia yang ada dalam kubur akan dikeluarkan oleh Allah, dan disitulah mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan beberapa makhluknya, akan kejadian yang akan menimpa para makhluknya, baik mulai dari langit yang terbelah, langit yang dibelah oleh Allah, kemudian bintang-bintang berjatuhan, kemudian lautan tiba-tiba meluap, ya. Setelah itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, semua itu agar manusia mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ya. Allah katakan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Manusia akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Ya, makna ma qaddamat wa akharat ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran pertama, maksud ma qaddamat wa akharat yaitu setiap jiwa akan melihat seluruh keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan di dunia ini, ya. Dan di akhirat nanti dia tidak hanya sekedar melihat keburukannya, dan dia pun akan mengetahui, ya, tentang perbuatannya yang dahulu. Dan dia juga akan mengetahui balasan apa yang pantas dia dapatkan. Sampai-sampai Allah katakan di dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah. Zarrah ada yang mengatakan di sini sebutir debu. Ada juga yang mengatakan asgharu waznil namlah. Iya, seperti seukuran semut. Iya. Seperti itulah yang disebut dengan zarrah. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan sebesar debu, sebutir debu, maka dia pun akan melihat kebaikan itu di akhirat. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar debu atau sebutir debu, maka dia akan melihat balasannya. Jadi di hari kiamat nanti Allah akan memperlihatkan semua amal-amal ibadah kita. Akan diperlihatkan mana amalan baik, mana amalan buruk, dan akan diperlihatkan balasan dari amal-amalan itu. Iya. Kemudian ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan ma qaddamat wa akharat, bahwa setiap jiwa akan mengetahui segala kebaikan yang pernah dia lakukan, dan dia juga akan mengetahui keburukan yang pernah dia lakukan. Ya. Ini maksud dari ma qaddamat wa akharat. Tafsiran yang lain, tafsiran yang ketiga, menurut para ulama salaf, maksud ma qaddamat wa akharat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia kedepankan dan apa yang dia akhirkan. Apa maksudnya di sini? Yang dikedepankan itu maksudnya adalah amalan-amalan yang dilakukan semasa hidupnya. Adapun yang diakhirkan
Itu maksudnya adalah amalan-amalan yang berjalan setelah dia meninggal. Amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia. Ya. Dan ini maksud ma qaddamat wa akharat. Nah, seperti sabda Rasulullah SAW, ketika seorang meninggal dunia, semua amalan manusia akan terputus kecuali tiga perkara. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah, min sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Pertama apa? Sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. 3 hal ini pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Nah, misalkan ketika seseorang bersedekah jariyah, dia misalkan bangun masjid, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dia sampai dia meninggal dunia. Atau orang buat sumur dan sumurnya dimanfaatkan oleh banyak orang, maka pahalanya akan terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Ini yang disebut dengan sedekahun jariyah. Atau ketika dia membiayai anak-anak yang tidak mampu, sampai anak itu menjadi dai, menjadi ustadz, kemudian dia berdakwah, maka kebaikan atau pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang meninggal itu. Ini yang disebut dengan sedekahun jariyah. Maka siapapun orang-orang yang memiliki kelebihan harta, perhatikanlah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Perhatikan anak-anak yatim, kaum du'afa, ya, karena perbuatan seperti ini pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan orang baca Al-Quran, kemudian orang itu sampai pintar membaca Al-Quran, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Atau kita mengajarkan orang tentang kebaikan, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, kemudian orang itu mengamalkan sunnah itu, kita pun akan mendapatkan pahalanya sampai kita meninggal dunia. Kemudian selain itu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ketika orang tua mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, kemudian anaknya tumbuh besar menjadi para ustadz, ya, menjadi ulama, kemudian anaknya selalu mendoakan orang tuanya, maka ini pahalanya tidak akan pernah terputus sampai orang tuanya meninggal dunia. Ya, maka sangat beruntung ketika orang tua memiliki anak-anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan orang tuanya. Adapun kebalikannya, ketika seorang melakukan amalan dan amalannya itu pahalanya terus mengalir sampai dia meninggal dunia, dan ada juga orang-orang yang melakukan amalan dan dosanya akan terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Ada pahala yang terus mengalir, ada dosa yang terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Misalkan ketika seseorang mengajarkan kepada saudaranya tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan, mengajarkan saudaranya tentang kemungkaran, atau ngajarin orang minum minuman keras, ngajarin orang berjudi, ya, ngajarin orang untuk datang ke dukun, maka semuanya ini ketika dilakukan oleh orang itu, dosanya akan terus mengalir sampai orang itu meninggal dunia. Maka hati-hati, jangan sampai seseorang mengajarkan keburukan kepada saudaranya. Seharusnya kita saling mengingatkan. Kalau ada saudara kita yang berbuat keburukan, maka kita ingatkan, kita tegur, ya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kemudian
mencela manusia. Allah katakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kalian berbuat durhaka terhadap Tuhan kalian yang maha mulia? Ya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa kalimat al-insan di sini ada alif lam yang disebut dengan al-ma'rifah. Ada alif lam. Jika kalimat al-insan datang dalam surah Makkiyah, ya, maka yang dimaksudkan bukan manusia secara umum. Karena surah Al-Infitar ini merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu biasanya menceritakan tentang hari kiamat, tentang iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir. Itu surah Makkiyah. Nah, kalau ada kalimat al-insan pada surah Makkiyah, berarti yang dimaksudkan di situ manusia secara umum. Ya. Yang dimaksudkan bukan manusia secara umum, maksud saya bukan manusia secara umum, tapi yang ditujukan di sini adalah untuk orang-orang kafir. Ya, untuk orang kafir. Nah, sehingga ayat yang ke-6 ini berkaitan dengan orang kafir. Orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang telah membuat mereka itu, orang-orang kafir ini terpedaya sehingga mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah katakan, ma gharraka bi rabbikal karim. Di dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ma gharraka bi ilahikal karim? Padahal kata Rabb dengan ilah ini sama artinya. Tapi kenapa Allah pakai kata ma gharraka bi rabbikal karim? Ya. Karena Allah memakai kata Rabb karena orang-orang musyrikin Arab itu beriman kepada rububiyah Allah. Orang-orang musyrikin dia meyakini tentang rububiyah Allah, namun mereka banyak melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah Allah. Makanya Allah di sini katakan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Allah memakai kata Rabb karena orang-orang musyrikin Arab meyakini tentang rububiyah Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Coba baca dalam surah apa ya, saya lupa. Bunyinya wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ketika engkau bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Orang musyrikin Arab dia pasti akan mengatakan yang menciptakan mereka adalah Allah. Namun mereka banyak mempersekutukan Allah di dalam uluhiyah Allah, di dalam al-ibadah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pernah berkata dalam tafsir Ibnu Katsir, "Innama ata bismihil karim liyunabbiha ala annahu la yanbaghi an yuqabila al-karim bil af'alil qabihah wa a'malil fujur." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya yaitu Al-Karim. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Karim, yang maha baik. Untuk mengingatkan manusia bahwasanya tidak pantas baginya untuk membalas Allah yang maha baik dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dan amalan-amalan yang fajir. Ya, tidak pantas bagi manusia untuk membalas perbuatan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Berarti ini menunjukkan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nikmat, tapi dia gunakan nikmat itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat itu untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak pantas bagi manusia untuk membalas Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ladzi gharraka hatta kafarta bi rabbikal karimi awil mutajawizi anka?" Apakah yang telah memperdayamu sehingga engkau kafir kepada Tuhanmu yang maha baik
yang mudah memaafkan. Ya. Jadi yang telah memperdaya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala di sini adalah syaitan. Syaitan yang selalu menggoda manusia atau karena kebodohan manusia. Ya, karena syaitan berjanji yaitu akan menyesatkan manusia dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Mereka akan menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Bahkan syaitan mengatakan, fa bi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum an siratikal mustaqim, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Atau la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, akan digoda dari sisi harta, digoda dengan wanita. Ya. Ini janji setan. Sampai manusia itu tersesat, sampai manusia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan penciptaanmu seimbang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang telah diberikannya kepada manusia. Bahwasanya di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah tentang penciptaan manusia. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Manusia dibedakan dengan binatang, hewan-hewan, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena Allah ciptakan manusia dengan sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada manusia. Namun kenyataannya mengapa manusia-manusia itu malah berbuat syirik kepada Allah, malah menyembah kepada selain Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam bentuk yang sempurna dan menjadikan mereka memiliki bentuk yang seimbang. Ya. Coba kalau kita lihat bentuk tubuh yang dimiliki oleh manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita lihat hewan-hewan ya, hewan-hewan itu kalau berjalan dia akan sempurna berjalan dengan kaki 4. Ada hewan yang punya kaki 4. Kalaupun ada hewan yang berkaki 2, ya dia mungkin berjalannya tidak lurus seperti manusia. Kalau monyet berapa kakinya, Pak? 4 ya? 4 kan? Ya. Nah, manusia Allah ciptakan dengan 2 kaki, namun manusia bisa tegak jalannya. Ya, ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Dia telah menjadikan bentuk manusia bentuk yang sangat sempurna. Berarti tidak ada makhluk seperti manusia yang memiliki organ tubuh yang sangat serasi. Ya. Apapun itu makhluknya, ada yang punya 2 kaki tapi dia tidak sempurna berjalan seperti manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyusun rupa kita sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan bukan kehendak kita. Karena kehendak manusia itu di bawahnya kehendak Allah. Dan kita tidak bisa mengatur punya anak yang memiliki rupa tertentu. Ya, terkadang kalau ada orang mau melahirkan, dia menerka-nerka. Ya, ada yang mengatakan
Jangan-jangan anaknya yang lahir itu cewek, ternyata yang lahir cowok. Ini kehendak Allah. Walaupun sudah USG, tapi kalau Allah berkata lain, beda yang lahir. Ya. Kemudian ada misalkan bapaknya berkulit hitam, ibunya berkulit putih. Yang lahir kulit hitam. Ya, atau sebaliknya. Ibunya yang hitam, bapaknya putih. Yang lahir berkulit putih. Atau bapaknya sama-sama putih nih. Bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Ini kehendak Allah. Ya. Bahkan ketika anak lahir, ada yang gak mirip sama bapak dan ibunya. Ada yang mirip sama kakeknya, mirip sama neneknya. Ya. Ya inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali janganlah begitu, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Kata ad-din atau yaumuddin itu artinya hari pembalasan. Kata din di sini memiliki banyak makna. Din bisa artinya agama, ya. Din juga bisa artinya hari pembalasan. Din juga bisa artinya hari hisab. Ya, makanya ada yaumuddin. Itu artinya apa? Hari hisab atau hari kiamat. Karena hari kiamat itu punya banyak nama, Pak. Tidak hanya yaumul kiamah saja, nama hari kiamat. Ada yaumul akhirah, ada yaumul kiamah, ada yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza, ada al-qari'ah, ada al-ghashiyah, ada apalagi as-sakhah, ya, al-haqqah. Ini banyak sekali nama-nama hari kiamat. Nah, salah satu namanya yaitu yaumuddin, yang artinya hari pembalasan. Nah, dinamakan hari pembalasan karena pada hari tersebut semua umat manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Yang berbuat baik akan dibalas, ya, diberikan pahala. Yang berbuat buruk akan dibalas dengan diberikan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa inna 'alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalan kalian. Nah, di dalam kalimat ini ada lafaz inna, ada lafaz lahafizin. Ini menunjukkan makna sesungguhnya. Kata inna itu artinya sesungguhnya. Ditambah lagi dengan lam taukid pada kata lahafidin. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat pencatat amalan itu benar-benar ada. Ya. Malaikat pencatat amalan benar-benar ada. Allah katakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu perkataan melainkan di sisinya ada malaikat raqib dan atid. Dan mereka lah malaikat-malaikat yang mencatat amal buruk, amal baik manusia. Ya, Allah katakan wa inna 'alaikum lahafidin. Allah menegaskan bahwa malaikat-malaikat pencatat amalan itu benar-benar ada. Walaupun di dunia seorang manusia tidak merasakan keberadaan malaikat. Berbeda dengan jin. Kalau jin kita masih bisa merasakan keberadaan jin. Ya, buktinya kalau ada orang kesurupan berarti ada jinnya di dalamnya. Itu menunjukkan manusia merasakan adanya jin. Atau kalau kita berjalan di tempat yang angker, kemudian badannya merinding gitu. Ya, itu dia merasakan ada jin, ada penghuninya di situ. Ya. Nah, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita berada di tempat yang angker, berada di jalan atau berada di tempat yang sepi, di rumah yang kosong, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa seperti diriwayatkan di dalam hadis riwayat Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Barang siapa yang singgah di suatu tempat yang angker, kemudian dia mengucapkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya sampai dia berpindah dari tempat itu. Jadi ketika melewati tempat angker, nggak usah permisi sama jinnya. Terkadang kan ada nih orang lewat, permisi dulu sama jinnya. Ya. Atau kadang dia bawa sesajen, ya, menempatkan sesajen itu di tempat yang angker. Ini kesyirikan. Seharusnya kita baca doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jin itu bisa kita rasakan keberadaannya. Ada jin yang nyamar jadi binatang, jadi manusia. Ya, bahkan pernah katanya jin ya, Syekh bin Baz kalau nggak salah, Syekh bin Baz pernah mengajari mahasiswa, ternyata jin nyamar jadi manusia. Itu diceritakan sama beliau. Ya, jadi jinnya ini jin soleh gitu ya, jin muslim. Dia nyamar jadi manusia, ikut kuliah sampai tamat. Masya Allah, ya jinnya. Berarti ini menunjukkan jin itu bisa dirasakan, ya, dan dia ada. Nah, malaikat ini berbeda dengan jin. Kita tidak bisa merasakan keberadaan malaikat, tapi malaikat itu benar-benar ada. Ya. Nggak bisa kita rasakan, Pak. Bayangkan saja kita nggak bisa membayangkan bagaimana bentuk malaikat. Ya. Yang penting kita mengimani bahwa malaikat itu benar-benar ada. Nah, jadi seluruh apa yang kita lakukan di muka bumi ini, baik itu perkataan, penglihatan, lirikan mata, kepada pandangan-pandangan yang diharapkan oleh Allah, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifati malaikat tersebut dengan malaikat yang mulia. Allah katakan kiraman katibin. Malaikat-malaikat itu adalah yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan kalian. Nah, ini sudah sampai ayat 11. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.